Kembali lagi dengan saya Dina I. Sutiono, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Angkatan 5 Kelompok 1. Dengan ini, saya akan mempresentasikan tugas Learning Journal sebagai tugas individu ketiga. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai Inpres nomor 7 tahun 2018 mengamanatkan setiap kementerian atau lembaga dan Pemda untuk melaksanakan aksi nasional bela negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas dan fungsinya masing-masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Indikator nilai-nilai bela negara: 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Refleksi nilai-nilai bela negara yang bisa kita lakukan di lingkungan kantor sebagai CPNS. Yang pertama, cinta tanah air dengan menggunakan produk lokal, yaitu saya sendiri berada di dalam foto pada Hari Kartini menggunakan batik motif daun gedi yang terinspirasi dari makanan khas Manado yang disebut dengan tinutuan atau bubur Manado. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, memelihara toleransi antar umat beragama. Contohnya, pada saat pengambilan sumpah Satgas PTSL, kantor menyediakan perwakilan tiap pemuka agama, sesuai agama dari tiap peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, mematuhi peraturan yang ada di era pandemi COVID-19, tetap bekerja sebagai bagian dari tim yuridis PTSL dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi demi memutus rantai COVID-19. Saya rela untuk tidak mudik ke kampung halaman pada saat Idul Fitri kemarin dan sekaligus mematuhi larangan dari pemerintah. Mohon maaf lahir batin. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang pertama, di era pandemi ini kita bisa menerapkan protokol kesehatan. Pada saat di luar rumah selalu menggunakan masker dan tidak lupa membawa hand sanitizer, juga selalu menjaga jarak. Yang kedua, terapkanlah pola hidup yang sehat, rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, berperilaku menurut norma yang berlaku dan mengelola emosi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer sendiri yaitu sebagai ASN di era modern ini, kita diharapkan bisa menganalisis dan mengidentifikasi isu-isu yang menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan karena berdampak pada tugas kita sebagai pelayan publik. Teknik tapisan isu ada dua, yaitu AKPK, aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua yaitu USC, urgency, seriousness, and growth. Teknik analisis isu sendiri ada tiga, yaitu mind mapping, teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Yang kedua, fishbone diagram, lebih menekankan pada hubungan sebab akibat sehingga sering disebut juga cause and effect diagram. Yang ketiga, analisis SWOT, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Isu-isu yang saya pilih yaitu gratifikasi, yang kedua kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PTSL, dan yang ketiga kurangnya personil pegawai di beberapa seksi di kantor pertanahan. Teknik tapisan isu yang saya gunakan yaitu USG, urgency, seberapa mendesak isu untuk dibahas. Dari gratifikasi, krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pegawai akibat rumor-rumor gratifikasi.
Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PTSL. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan sistem kerja PTSL. Yang ketiga, kurangnya personil pegawai di beberapa seksi yang mengakibatkan beban kerja berlebihan. Seriusness, seberapa serius suatu isu harus dibahas. Gratifikasi, salah satu akar dari tindak pidana korupsi yang tidak boleh dibiarkan. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PTSL. Seringnya tim yuridis maupun fisik mendapat pernyataan yang sama dan berulang dari masyarakat. Yang ketiga, kurangnya personil pegawai di beberapa seksi. Akhirnya, waktu kerja menjadi sering lembur. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Yang satu, gratifikasi, tidak tercapainya zona integritas di lingkungan Kementerian ATR BPN. Untuk yang kedua, akan memakan waktu untuk menjelaskan satu persatu kepada masyarakat untuk pertanyaan yang sama. Dan yang ketiga, akan mempengaruhi fisik dan mental pegawai. Kemudian isu yang saya pilih yaitu gratifikasi. Apa sih gratifikasi? Adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, dan lain-lain yang bisa diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kemudian, teknik analisis isu yang saya gunakan yaitu diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Bisa dilihat pada slide. Yang bisa kita lakukan adalah peliharalah sifat jujur dan takut akan Tuhan pada diri kita sendiri. Hiduplah dengan sederhana, sesuai kemampuan apa adanya, tidak menerima semua pemberian terkait dengan pekerjaan kita dan melaporkan ke atasan apabila melihat kejadian tersebut. Jadi, katakan tidak pada gratifikasi. Jangan lupa filsafat hidup dari Dr. Samratulangi, Sito Timautu Mauto. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Sekian dan terima kasih.